Bismillahirrahmanirrahim. Itu kalau imam. Kalau imam. Kalau makmum juga wajib baca, cuman boleh bersamaan dengan imam, boleh setelah imam. Oh ya. Waladhdallin, amin, baru makmum. Makmum ya. Itu pada umumnya lah. Pada umumnya, boleh seperti itu, boleh barengan dengan imam. Ya. Nah, Fatihah yaitu yang nomor 4. Ya. Surat pendek, iftitah bukan rukun. Sebelum Al-Fatihah tuh. Sebelum Fatihah kan ada iftitah. Itu bukan rukun, tidak wajib. Oh, tidak wajib. Tidak Jadi wajib. Hukumnya sunnah. Sunnah hukumnya itu. Jadi kalau nambah pahala boleh lah. Boleh, tapi sesunnah-sunnahnya iftitah itu kita tidak pernah menemukan ulama itu meninggalkan iftitah. Karena iftitah ini sekalipun sunnah, ulama ini selalu membaca itu, selalu baca. Karena ada iftitah yang paling pendek. Misalnya ya iftitah yang pendek. Ketika sudah takbir, Allahu Akbar. Allahu Akbar kabir walhamdulillahi katsir wa subhanallahi bukratan wa asila. Selesai, langsung Fatihah. Boleh sampai di situ. Dia begini, kalau misalnya kita tidak menggunakan iftitah, apalagi yang bertindak sebagai imam, nanti makmumnya ketinggalan nanti. Kalau kita tidak membacakan iftitah dulu kalau imam. Padahal kalau makmum ini kebanyakan tuh ya iftitah dulu. Takutnya ketinggalan gitu, masih kawan tuh masih baca di belakang. Jadi mending bagus iftitah dulu lah, karena sunnahnya lah. Selagi bisa yang dikerjakan yang sunnah, kerjakan aja. Iya. Pada prinsipnya yang sunnah tetap sunnah, yang rukun tetap rukun. Iya. Fatihah, baca surat pendek tidak wajib. Iya, betul. Dalam arti kalau memang kondisinya tidak memungkinkan, misalnya kita jadi makmum dan imam udah keburu ruku, kita tidak perlu baca doa surat-surat pendek, itu tidak masalah. Kemudian ruku yang nomor 5. Ruku, bacaan rukunya tidak wajib. Bacaan rukunya tidak wajib. Tidak wajib. Yang wajib itu ruku itu tindakan, bukan ucapan. Yang subhana rabbiyal azim itu doanya. Itu tidak sunnah. wajib. Sunnah. Oh, sunnah. Yang wajib adalah rukunya. Ruku ini perbuatan, tindakan. Kemudian yang nomor 6 itu i'tidal, kemudian sujud. Yang dibahas ini Imam Syafi'i ini ya? Iya. Oh ya. I'tidalnya juga bacaannya tidak wajib. Iya. I'tidalnya yang wajib, yang rukun. Oh iya. Kemudian sujud, duduk di antara dua sujud. Iya. Kemudian sujud lagi itu kan, itu masih hitungannya sampai 8 nih. Iya. Kemudian tahiyat awal. Tahiyat awal itu tidak wajib. Tidak wajib apanya? Tidak wajib dikerjakan. Bacanya? Tidak wajib dikerjakan tahiyat awalnya. Itu masuknya sunnah, tapi sunnah yang ab'ad. Dalam pandangan mazhab Syafi'i seperti itu. Sunnah ab'ad ini gimana? Seandainya kita lupa, kemudian meninggalkan sunnah ab'ad, maka diganti dengan sujud sahwi. Misalnya nih sholat duhur ya 4 rakaat. Kan tahiyat awal tetap itu. Ada tahiyat awal kan. Misalnya lupa, tidak dikerjakan. Tahiyat awal ini hukumnya sunnah dia, tidak rukun. Tapi pada umumnya dipakai. Iya, karena dia sunnah ab'ad pasti dikerjakan. Kalaupun lupa diganti dengan sunnah apa sujud sahwi. Sunnah ab'ad. Maksudnya lebih dikuatkan gitu. Jadi sunnah yang itu tidak pernah ditinggalkan, maka seolah-olah bagian dari mendekati wajib. Ya, mendekati wajib lah. Ya. Boleh bahasanya seperti itu. Kemudian sampai berapa tadi nomornya? Dan 4. Seterusnya lah. 4. Udah lebih tadi, udah 8 apa? 8 ya. Ya, lanjut. Kemudian tahiyat awal tadi kan. Tahiyat akhir nih. Tahiyat akhir. Ya. Tahiyat akhir itu wajib. Kemudian duduk karena tahiyat akhir. Ya. Tahiyat akhir itu berarti yang dimaksud at-tahiyatul mubarakatuh sholawatut thayyibatu lillah. Ucapan itu. Kemudian duduk karena tahiyat akhir itu beda tuh. Jadi beda rukunnya nih. Terpisah dengan bacaannya. Oh gitu. Kemudian nanti ada sholawat pada Nabi Muhammad setelah salam. Sebelum salam. Kan habis at-tahiyatul mubarakatuh sholawatut thayyibatu lillah sampai nanti Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad, ada yang pakai sayyidina, ada yang tidak pakai juga tidak masalah. Kalau mau lengkap sampai fil alamina innaka hamidum majid. Nah, kemudian nanti salam. Nah, salam ya. Sampai salam situ selesai. Nah, dari 17 tadi itu kalau kita hitung-hitung ini juga saya sering mengingatkan ya. Ada beberapa rukun yang disebut dengan rukun qauliyah. Rukun qauliyah. Rukun qauliyah itu berarti rukun yang hanya bisa ditunaikan dengan ucapan. Artinya harus dilafalkan, tidak boleh diam. Contohnya? Misalnya, mulai dari
takbiratul ihram paling awal itu. Ya. Jadi kita kalau sholat, semalas-malasnya kita sholat, jangan lupa takbiratul ihram harus dilafalkan. Dilafalkan ya. Berarti itu merupakan rukun. Rukun. Dilafalkan yang qauliyah. Walaupun dia itu makmum. Walaupun makmum juga. Ya. Bahkan salah satu syarat sahnya takbiratul ihram itu minimal harus didengar oleh diri sendiri. Ya, untuk kita seorang. Untuk kita seorang. Ya. Misalnya gini ya, sholat subuh nih. Ya. Misalnya malah sikat gigi. Iya, lanjut. Malah sikat gigi. Ya. Akhirnya karena mulutnya ndak enak, dia malas buka mulut. Jadi cuman tidak sah begitu takbiratul ihramnya. Jadi harus dilafalkan memang. Minimal kedengaran untuk kita seorang. Minimal kedengaran sendiri. Allahu Akbar. Ya. Pertama. Ya. Yang kedua bacaan Fatihah. Bacaan Fatihah ini tidak boleh dalam hati. Harus dilafalkan. Termasuk makmum. Ya. Ketika sudah selesai kan takbiratul ihram tadi, iftitah, kemudian baca Fatihah. Kalau kita jadi makmum ya, misalnya imam sudah waladhdallin amin, baru kita baca Fatihah, boleh di situ, atau bersamaan dengan imam boleh. Ya. Tapi kita juga wajib melafalkan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Pelan-pelan aja, yang penting terdengar oleh diri sendiri. Itu yang kedua. Rukun qauliyah tuh. Qauliyah, ya. Kemudian yang ketiga adalah tahiyat. At-tahiyatul mubarakatus. Tahiyat awal. Tahiyat akhir. Tahiyat akhir ya. Tahiyat akhir. Di ketiga tahiyat, at-tahiyatul mubarak. Itu wajib dilafalkan, minimal didengar oleh diri sendiri. Sampai asyhadu alla ilaha illallah disunahkan, baru di situ kesunahannya. Itu posisinya jari digerakkan atau tetap? Boleh digerakkan, boleh tetap, itu versi. Yang digerakkan itu ada hadisnya memang? Ada ya. Dalam kitab Al-Mahalli itu ada yang digerakkan tuh. Ya. Digerakkan ataupun tidak itu sama-sama ada. Sebentar dulu. Ada kontennya tuh di konten saya. Iya, nanti teman-teman bisa cek di YouTube saya. Jadi gini, ini mumpung dah telanjur ya, masalah digerakkan. Digerakkan ini soalnya saya sempat itu baca salah satu ulama ya. Iya. Posisi gerakan itu yang betulnya yang mana gitu. Apa kayak gini atau ada yang diputar-putar. Ya. Jadi dalam hadis itu tidak dijelaskan. Tidak dijelaskan. Kemudian apakah dari awal atau sampai akhir digerakkan, ataupun ada yang mengucapkan waktu asyhadu alla ilaha baru digerakkannya. Waktu setelah itu dia berhenti. Nah itu mana yang lebih pas gitu, yang lebih abdul tuh. Ada 3 versi itu. Pertama, boleh digerakkan, boleh tidak digerakkan. Kalau digerakkan gimana? Apakah posisi, ke atas ke bawah atau muter-muter begini? Karena keumuman lafal hadis, zahir hadisnya tersebut. Beliau hanya mengatakan boleh digerakkan, itu berarti boleh ke atas ke bawah, boleh muter-muter begini. Oh gitu, berarti tidak ada yang baku ya? Tidak ada yang baku, itu aja lah. Karena tidak ada spesifikasi hadis yang melafalkan harus gini ataupun begini, maka boleh gimana aja geraknya itu. Kalau mau diam juga ada masyhurnya atau kebanyakan orang lebih diam. Nah, kapan kita mengangkat jari telunjuk ini? Ketika asyhadu alla ilaha illallah. Begitu, ketika illallah baru diangkat. Di situ kesunahannya. Bukan dari awal. Ini yang inilah yang saya tanyakan tadi. Kadang-kadang dari awal sudah. Itu. Dari awal sudah mulai main gitu. Kalau dari awal begini, apakah sah sholatnya? Tetap sah. Tidak masalah. Cuman tidak mendapatkan kesunahan. Kesunahan, Nah,